Malam kelam. Di Bandung, ada satu kafe yang tiba-tiba viral banget. Namanya Cafe Sasmaya. Lokasinya agak masuk gang kecil di daerah yang sebenarnya bukan pusat nongkrong. Kalau siang kelihatan biasa saja. Bangunannya 2 lantai. Cat abu-abu gelap. Jendela besar dengan lampu kuning hangat yang kelihatan estetik dari luar. Di depannya cuma ada papan nama sederhana, nggak terlalu mencolok. Tapi entah kenapa, tiap malam selalu penuh. Parkiran nggak pernah kosong. Motor sampai berjejer ke ujung gang. Mobil-mobil mahal kadang parkir sembarangan karena kehabisan tempat. Padahal baru buka 3 bulan. Awalnya orang-orang tahu dari media sosial. Foto-fotonya muncul terus di beranda. Katanya kopi susu gula arennya beda. Katanya croissant coklatnya lumer banget. Katanya suasananya nyaman. Tapi di Bandung itu kafe enak dan estetik bukan hal langka. Hampir tiap minggu ada yang baru. Biasanya viral cuma sebentar, habis itu sepi lagi. Tapi Cafe Sasmaya beda. Makin hari makin ramai. Temen gue, Ardi, kerja di sana sebagai barista. Dia memang dari dulu hobi kopi, sering ikut workshop kasil-kasilen, belajar latte art dari YouTube, sampai nabung buat beli grinder sendiri. Jadi waktu Cafe Sasmaya buka lowongan, dia langsung daftar. Nggak lama dipanggil interview, dan langsung diterima. Awalnya, dia seneng banget. Gaji gede untuk ukuran barista. Tip banyak, ownernya ramah, sopan, dan kelihatan visioner. Namanya Pak Rahmat. Usia sekitar akhir 30-an. Penampilannya rapi, wangi, dan selalu ngomong pelan. Kalau lagi briefing, dia sering bilang, "Kita bukan cuma jual kopi, kita jual pengalaman." Kalimat itu sering banget diulang. 2 minggu pertama, semuanya terasa normal. Ardi cerita kalau tempatnya memang nyaman. Musik jazz pelan, lampu temaram, aroma kopi selalu kuat. Pelanggannya juga beragam. Anak kuliah, pekerja kantoran. Bahkan ada beberapa selebgram lokal yang sering nongkrong di sana. Tiap malam, hampir nggak ada kursi kosong. Tapi setelah lewat 1 bulan, Ardi mulai ngerasa ada yang aneh. Suatu malam, dia ketemu gue di warung dekat rumah. Wajahnya capek, tapi bukan capek biasa. Lebih kayak orang kurang tidur. Gue nggak ngerti. Ini kafe bisa laris banget. Padahal nggak pernah promosi besar. Kata Ardi ke gue sambil ngaduk kopi sachet. Ya, mungkin karena enak, gue jawab santai. Enak sih. Enak, tapi nggak segitunya. Di Bandung tuh saingan banyak. Harusnya normal-normal aja. Gue cuma angkat bahu. Waktu itu gue pikir dia cuma heran biasa. Tapi Ardi lanjut cerita. Katanya tiap sore sebelum buka, owner selalu turun ke lantai bawah sebentar. Gak lama, mungkin 15 menit. Habis itu baru operasional mulai. Awalnya Ardi gak curiga. Mungkin gudang atau ruang penyimpanan. Masalahnya, waktu bangunan itu pertama direnovasi, Ardi sempat lihat denahnya yang ditempel di ruang kantor. Dia pernah bantu bersih-bersih. Sebelum grand opening di denah itu cuma ada 2 lantai. Nggak ada basement. Gue yakin banget nggak ada ruang bawah tanah di denah awal. Kata Ardi pelan. Ya mungkin baru dibikin. Gue coba berpikir logis. Ardi menggeleng. Bangunannya lama. Fondasinya nggak memungkinkan ada basement luas. Dan gue nggak pernah lihat ada proses gali apa-apa waktu renovasi. Kalimat itu bikin gue agak diam. Tapi tetap aja, waktu itu gue belum terlalu mikir aneh-aneh. Yang lebih aneh lagi, tiap Jumat malam, kafe selalu tutup lebih cepat. Biasanya jam 11 masih rame, tapi setiap Jumat, jam 9 sudah tutup. Katanya sih, maintenance rutin, tapi Ardi bilang, semua karyawan gak boleh pulang. Mereka cuma disuruh stay di atas, duduk di lantai 2,
lampu diredupkan, dan gak boleh turun ke lantai 1 apalagi ke area gudang belakang. Katanya ada perbaikan mesin. Ardi menirukan alasan supervisor. Tapi anehnya, gak pernah ada suara tukang. Gak ada suara bor. Gak ada suara alat. Cuma suara lain. Suara apa? Ardi terdiam beberapa detik sebelum jawab. Kayak benda berat digeser. Pelan. Diseret. Waktu dia bilang itu, bulu kuduk gue merinding sedikit. Tapi gue masih berusaha santai. Perasaan lo aja kali. Ardi menghela napas panjang. Gue juga pengen mikir gitu. Dia cerita. Minggu lalu dia sempat izin ke toilet saat Jumat malam itu. Toilet ada di lantai 1, dekat gudang belakang. Waktu dia turun pelen-pelen, suasana kafe gelap. Lampu utama mati. Cuma lampu kecil, dekat. Tangga yang menyala. Di situ dia sadar ada satu pintu kecil yang biasanya terkunci. Pintu itu ada di balik rak kardus. Jarang diperhatikan orang. Malam itu, pintunya sedikit terbuka. Dari celahnya, keluar cahaya redup kemerahan. Dan bau yang gak biasa. Bau apa, tanya gue waktu itu? Ardi menatap kosong ke meja. Kayak logam, kayak darah. Gue langsung refleks bilang, lebay loh. Dia cuma senyum tipis, mungkin. Tapi yang bikin dia makin gak nyaman adalah perubahan sikap owner setiap Jumat. Pak Rahmat yang biasanya ramah, jadi lebih pendiam. Tatapannya beda, lebih kosong. Bahkan pernah satu kali, Ardi gak sengaja ketemu dia di tangga. Owner itu cuma berdiri diam beberapa detik, menatap Ardi tanpa ekspresi, lalu bilang pelan, "Jangan pernah turun kalau tidak disuruh." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum tipis. Tapi senyumnya terasa dipaksakan. Sejak saat itu, Ardi mulai merhatiin hal-hal kecil. Setiap malam Jumat, selalu ada satu meja di pojok yang gak boleh dipakai pelanggan sejak sore. Meja itu dibersihkan ekstra. Di atasnya selalu ada lilin kecil, tapi gak pernah dinyalakan saat kafe buka. Dan anehnya, tiap kali Jumat selesai dan kafe buka lagi Sabtu siang, stok bahan seperti selalu bertambah banyak. Padahal Ardi gak pernah lihat supplier datang malam-malam. Kayak ada yang ngisi sendiri. Katanya setengah bercanda, tapi matanya gak bercanda. Semakin hari, kafe Sasmaya makin ramai. Bahkan masuk rekomendasi akun kuliner besar. Rating di aplikasi selalu tinggi. Hampir gak ada review jelek. Kalaupun ada, tiba-tiba hilang. Ardi pernah iseng cari tahu sejarah bangunannya. Katanya, dulu itu rumah tua milik keluarga yang sudah lama pindah. Ada kabar samar-samar soal kebakaran kecil di bagian belakang belasan tahun lalu. Tapi nggak ada berita besar. Suatu malam, setelah shift selesai, Ardi berdiri di parkiran. Dia perhatikan satu hal yang aneh. Hampir semua pelanggan keluar dengan ekspresi yang sama. Senyum tipis, mata agak kosong, seperti puas, tapi lelah. Dia bilang ke gue, "Lo pernah nggak ngerasa kayak tempat itu nyedot energi?" Waktu itu gue mulai merasa cerita ini nggak lagi biasa. Ardi juga cerita, ada satu karyawan lama yang tiba-tiba resign tanpa pamit. Namanya Dimas. Katanya sih pindah kerja. Tapi sebelum pergi, Dimas cuma bilang satu kalimat ke Ardi, "Kalau lo masih waras, jangan terlalu penasaran." Setelah itu, nomor Dimas nggak aktif. Seminggu kemudian, Ardi mulai mimpi aneh. Dia mimpi berdiri di dalam kafe yang kosong. Semua kursi terbalik. Lampu mati. Dari bawah lantai, terdengar suara orang berbisik bersamaan. Bukan satu suara, banyak. Pelan, tapi jelas. Dia bangun dengan keringat dingin. "Gue kayak dipanggil," katanya waktu cerita. Gue mulai merasa, ini bukan cuma sugesti. Tapi tetap aja, semuanya belum ada bukti nyata. Sampai suatu Jumat malam, Ardi kirim pesan ke gue
Jam 10 lewat sedikit. Gue gak enak banget malam ini. Gue balas. Kenapa? Lama gak dibalas. Sekitar 15 menit kemudian, baru masuk pesan lagi. Tadi suara dari bawah lebih keras. Kayak ada yang jatuh. Terus ada bau makin kuat. Gue suruh dia pulang saja. Tapi dia bilang semua pintu depan sudah dikunci dari luar oleh supervisor. Mereka memang selalu dikumpulkan di lantai 2 saat maintenance. Kayak ditahan. Tulisnya. Jantung gue mulai gak enak. Beberapa menit kemudian, dia kirim pesan lagi. Pintu kecilnya kebuka lagi. Habis itu, gak ada kabar hampir 1 jam. Gue berkali-kali cek ponsel. Gak ada balasan. Sampai akhirnya, hampir tengah malam, dia cuma kirim 1 kalimat. Gue gak yakin itu ruang biasa. Besoknya, dia gak masuk kerja dengan alasan sakit. Waktu gue datang ke rumahnya, wajahnya pucat banget. Dia cerita dengan suara pelan, hampir berbisik. Katanya tadi malam, dari lantai 2, dia lihat bayangan bergerak di lantai 1. Padahal, harusnya kosong. Bayangan itu tinggi, kurus, dan jalannya gak normal. Seperti diseret. Dan yang paling bikin dia takut, sebelum lampu bener-bener mati, dia sempat dengar suara owner bicara dari bawah. Bukan bicara biasa, seperti membaca sesuatu. Pelan, berulang. Sejak malam itu, Ardi gak pernah lagi merasa nyaman di kafe Sasmaya. Dan gue mulai sadar, mungkin viralnya tempat itu bukan cuma soal kopi enak atau interior estetik. Mungkin ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bekerja dalam diam. Sesuatu yang tidak pernah tercantum di denah bangunan. Dan mungkin sesuatu itu masih ada, tepat di bawah lantai tempat orang-orang tertawa dan memotret latte art mereka setiap malam. Malam itu, Ardi lagi bersih-bersih sendirian. Yang lain sudah pulang duluan sekitar setengah 10. Biasanya kalau tutup lebih cepat karena maintenance. Semua karyawan disuruh naik ke lantai 2 dan menunggu sampai dipersilakan pulang. Bareng-bareng, tapi malam itu beda. Owner bilang ada acara khusus. Jadi hanya supervisor dan 2 orang lama yang tinggal. Ardi diminta turun sebentar buat beresin bar karena tadi cukup ramai sebelum tutup. Jam sudah hampir jam 11 malam. Suasana di dalam kafe berubah total dibanding biasanya. Kalau lagi buka, tempat itu hangat dan hidup. Ada suara mesin kopi, tawa pelanggan, dentingan sendok kena cangkir, musik pelan yang bikin nyaman. Tapi malam itu semuanya terasa kosong. Musik dimatikan, mesin espresso sudah dingin. Aroma kopi yang biasanya wangi malah bercampur dengan bau lembab yang entah dari mana. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Dari yang paling depan, dekat kaca, lalu area kasir, lalu lampu gantung di tengah ruangan. Tinggal beberapa lampu kecil di dekat tangga dan bar yang masih menyala. Cahaya jadi redup, kekuningan. Bayangan meja dan kursi terlihat lebih panjang dari biasanya. Setiap gerakan kecil terasa lebih jelas. Ardi berdiri di balik bar sambil mengelap meja stainless. Tangannya sebenarnya bergerak otomatis karena sudah biasa. Tapi pikirannya gak tenang. Sejak sore tadi, dia sudah merasa ada yang berbeda. Owner terlihat lebih serius. Hampir gak senyum. Supervisor juga gak banyak bicara. Waktu karyawan lain pamit pulang, Ardi sempat tanya, "Kok gue disuruh tinggal?" Supervisor cuma jawab singkat, "Lo bantu beresin aja." Habis itu naik. Nada suaranya datar, nggak seperti biasa. Di luar, suara motor yang tadi ramai sudah nggak ada. Gang kecil itu sekarang sunyi. Sesekali terdengar suara anjing menggonggong jauh. Angin malam masuk sedikit dari celah pintu depan yang belum ditutup rapat, bikin tirai tipis bergerak pelan. Ardi mencoba fokus. Dia kumpulkan cangkir kotor terakhir, susun rapi, lalu taruh di bak cuci. Air keran dibuka. Suara gemericik air terdengar terlalu keras di ruangan yang sepi. Dia sempat berhenti sejenak
karena merasa seperti ada yang memperhatikan. Tapi waktu dia menoleh, cuma ada bayangan kursi dan pantulan dirinya sendiri di kaca. Dia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran aneh. Tiba-tiba, dari lantai bawah, terdengar suara seperti orang menyeret sesuatu. Berat, pelan, diseret di lantai semen. Sret, sret. Ardi langsung diam. Air keran masih mengalir, tapi dia nggak bergerak. Dia menahan napas, mencoba memastikan itu bukan cuma perasaannya. Sret, sret, sret. Suara itu terdengar jelas. Bukan dari luar, bukan dari jalan, dari bawah. Tepat di bawah lantai, tempat dia berdiri. Ardi menelan ludah. Dia coba berpikir logis. Mungkin supervisor lagi geser lemari. Mungkin ada barang jatuh. Mungkin cuma suara kayu memuai. Tapi suara itu terlalu teratur. Terlalu pelan. Seperti ada sesuatu yang memang sengaja diseret. Dia mematikan keran. Seketika suasana jadi lebih sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, suara seretan tadi berhenti. Tepat di bawah kakinya. Ardi merasakan lantai di bawah sepatu KIETS-nya seperti bergetar sangat halus. Nggak kuat, tapi cukup untuk bikin jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu terdengar suara berbisik. Pelan banget, seperti banyak orang membaca sesuatu bersamaan. Bukan satu suara, bukan dua, tapi seperti 10 atau lebih. Bercampur jadi satu. Berirama. Gak jelas kata-katanya, cuma gumaman rendah yang bikin telinga terasa penuh. Ardi mundur selangkah. Dari posisi tadi, dadanya mulai terasa sesak. Dia mencoba dengar lebih jelas. Gumaman itu naik turun. Kadang cepat, kadang lambat. Seperti doa, atau seperti orang menghafal sesuatu bersama-sama. Ini pasti suara dari luar. Bisiknya pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam hati, dia tahu suara itu datang dari bawah, dari ruang yang bahkan seharusnya gak ada. Ardi berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Lalu entah kenapa, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dia berjalan pelan ke arah belakang kafe, ke dekat gudang kecil tempat biasanya kardus disimpan. Setiap langkahnya terasa berat. Sepatu ketsnya bersentuhan dengan lantai kayu, menimbulkan bunyi kecil yang terdengar terlalu keras. Jantungnya berdetak cepat sampai terasa di telinga. Di dekat rak kardus itulah pintu kecil itu berada. Pintu yang selama ini selalu terkunci. Pintu yang katanya cuma akses pipa dan instalasi listrik. Malam itu, pintunya sedikit terbuka. Celahnya sempit. Mungkin cuma selebar 2 jari. Tapi dari situ keluar cahaya redup kemerahan. Bukan terang seperti lampu biasa. Lebih seperti cahaya lilin atau lampu bohlam tua yang hampir mati. Dan dari celah itu keluar bau anyir. Bukan bau bangkai busuk, lebih ke bau darah yang masih segar. Logam, tajam, bikin perut mual. Ardi menutup hidungnya refleks. Napasnya jadi pendek-pendek. Gumaman dari bawah terdengar lebih jelas sekarang. Ada irama, ada tekanan pada beberapa suku kata. Dia tahu seharusnya dia naik ke lantai 2. Seharusnya dia pura-pura nggak dengar apa-apa. Tapi kakinya tetap melangkah mendekat. Dia berdiri tepat di depan pintu kecil itu. Tangan kirinya gemetar waktu menyentuh gagang pintu. Dingin, terlalu dingin untuk ukuran ruangan yang tertutup. Dia mendorongnya sedikit. Pintu itu terbuka tanpa bunyi. Tangga sempit terlihat turun ke bawah. Dindingnya dari semen kasar. Lampu kecil berwarna merah tergantung di ujung bawah. Berayun pelan seperti tertiup angin. Padahal nggak ada angin. Gumaman itu sekarang jelas. Banyak suara berirama, seperti membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Ardi menelan ludah. Dia menunduk sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Tangga itu mungkin sekitar 10 anak tangga. Di bawahnya ada ruangan cukup luas. Lantainya semen, dindingnya lembab. Di tengah ruangan
ada lingkaran besar di lantai. Warnanya gelap, sekilas seperti cat merah tua, tapi terlalu pekat untuk disebut cat. Di sekeliling lingkaran itu berdiri beberapa orang. Ardi mengenali satu sosok dari postur tubuhnya. Owner, Pak Rahmat berdiri di sisi lingkaran, memakai pakaian hitam polos, bukan setelan kerja biasa. Lebih seperti jubah panjang sederhana. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya merah. Tangannya memegang sesuatu seperti buku kecil. Dan dia sedang membaca. Gumaman yang Ardi dengar ternyata berasal dari mereka. Supervisor dan 2 karyawan lama berdiri sedikit di belakang owner. Kepala tertunduk, ikut melafalkan sesuatu. Di tengah lingkaran itu ada sesuatu. Awalnya Ardi pikir itu boneka besar atau patung. Tapi benda itu bergerak perlahan. Seperti orang yang duduk dengan lutut terlipat. Tubuh membungkuk, rambut panjang menutupi wajah. Kulitnya pucat keabu-abuan, terlihat kurus sekali. Tulang bahunya menonjol tajam. Ardi menahan napas. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Owner berhenti membaca. Ruangan jadi hening. Lalu dengan suara pelan tapi jelas, owner berkata, seperti yang dijanjikan, kami menepati. Suasana terasa makin berat. Udara seperti menekan dada. Makhluk di tengah lingkaran itu menggerakkan kepalanya pelan. Bukan mengangkat, tapi memiringkan. Krek, suara tulang yang bergeser terdengar jelas sampai ke tangga. Ardi refleks mundur setengah langkah. Tapi tangannya masih memegang pintu. Makhluk itu perlahan berdiri. Gerakannya patah-patah, seperti sendi yang sudah lama tidak dipakai. Saat berdiri penuh, tubuhnya tinggi sekali. Lebih tinggi dari owner. Rambutnya jatuh ke depan, menutupi wajah. Owner menunduk sedikit. Supervisor dan 2 orang lain ikut menunduk. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Kukunya hitam, panjang, seperti jarang dipotong. Lalu kepala itu bergerak, pelan, menghadap ke arah tangga, ke arah Ardi. Padahal jaraknya cukup jauh dan ruangan itu redup. Tapi Ardi yakin makhluk itu tahu dia ada di sana. Rambut yang menutupi wajahnya bergerak sedikit, seperti tersibak angin. Dan di balik rambut itu terlihat mata kosong, hitam seluruhnya. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Senyuman itu tidak wajar. Sudut bibirnya hampir menyentuh pipi. Tiba-tiba lampu merah itu berkedip sekali. Gumaman mulai lagi. Lebih cepat, lebih keras. Ardi merasa lututnya lemas, napasnya gak teratur. Tangannya dingin, makhluk itu masih menatapnya. Lalu, dalam satu gerakan yang tidak masuk akal, kepalanya miring hampir 90 derajat. Krek, suara tulang itu membuat Ardi hampir muntah. Owner masih menunduk. Seperti tidak menyadari ada yang berbeda, makhluk itu mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah tangga, ke arah Ardi. Lampu tiba-tiba padam, gelap total. Gumaman berhenti. Dalam kegelapan itu, Ardi mendengar satu suara yang sangat dekat dengan telinganya. Tepat di belakangnya, napas panjang, dingin, dan sebuah bisikan pelan. Sudah melihat, Ardi berteriak dan terjatuh mundur. Tubuhnya menghantam rak kardus. Pintu kecil tertutup keras dengan bunyi membentur. Lampu di lantai 1 tiba-tiba menyala lagi seperti biasa. Sunyi. Tidak ada gumaman. Tidak ada bau anyir. Tidak ada cahaya merah dari bawah pintu. Ardi terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menatap pintu kecil itu. Tertutup rapat. Seperti tidak pernah terbuka. Dari lantai 2 terdengar suara supervisor memanggil, "Ardi, lo masih di bawah?" Suaranya normal. Biasa saja. Ardi tidak menjawab. Dia masih mencoba mencerna apa yang baru saja dia lihat. Beberapa detik kemudian, langkah kaki terdengar turun dari tangga utama.
supervisor muncul dengan wajah datar. "Ngapain? Lo di situ?" tanyanya pelan. Ardi menoleh. Dia ingin bicara, ingin cerita, tapi tenggorokannya seperti terkunci. Supervisor menatap pintu kecil itu sebentar, lalu menatap Ardi lagi. Tatapannya tidak marah, tidak heran, lebih seperti, "Tahu? Udah selesai beres-beresnya?" tanyanya lagi. Ardi cuma mengangguk pelan. "Ya udah, naik, jangan lama-lama." Di bawah, nada suaranya lembut. Terlalu lembut. Ardi berdiri dengan kaki gemetar. Sebelum naik tangga, dia melirik sekali lagi ke arah pintu kecil itu. Di bagian bawah pintu, ada sesuatu yang menetes pelan. Merah tua, menjalar tipis, mengikuti celah kayu. Ardi berkedip. Saat dia lihat lagi, tidak ada apa-apa. Lantainya bersih, tapi bau logam itu masih tertinggal samar di udara. Dan sejak malam itu, Ardi tahu, apapun yang ada di bawah kafe Sasmaya, itu bukan sekadar ruang tambahan. Itu sesuatu yang hidup. Dan sekarang, sesuatu itu tahu, dia sudah melihatnya. Di bawah, ruangan itu luas. Jauh lebih luas dari yang Ardi bayangkan untuk ukuran bangunan kafe yang dari luar terlihat biasa saja. Langit-langitnya rendah, hanya sedikit lebih tinggi dari kepala orang dewasa. Dindingnya dari semen kasar yang lembab, ada bercak-bercak hitam seperti jamur yang sudah lama tumbuh. Udara di sana berat, pengap, dan terasa dingin. Meskipun tidak ada pendingin ruangan, bau anyir bercampur tanah basah, dan sesuatu yang amis menusuk hidung. Lampu yang menggantung di tengah ruangan bukan lampu biasa. Cahayanya kemerahan, redup, seperti lampu darurat yang hampir mati. Cahaya itu membuat bayangan di dinding tampak bergerak sendiri setiap kali ada sedikit gerakan di bawahnya. Di tengah ruangan ada lingkaran merah besar di lantai, sekilas seperti cat. Tapi warnanya terlalu gelap, terlalu pekat, tidak mengilap seperti cat baru. Lebih seperti sesuatu yang pernah cair, lalu mengering dan menyerap ke pori-pori semen. Di sekeliling lingkaran itu, ada simbol-simbol aneh yang digambar dengan garis tipis, membentuk pola yang rumit. Ardi tidak mengerti artinya, tapi melihatnya saja sudah membuat perutnya terasa tidak nyaman. Owner kafe berdiri tepat di tengah lingkaran. Itu Pak Rahmat yang biasanya tampil rapi dengan kemeja dan apron, sekarang memakai pakaian hitam panjang tanpa motif. Tangannya memegang buku kecil yang terbuka. Wajahnya pucat di bawah cahaya merah. Tidak ada senyum ramah seperti biasanya. Ekspresinya serius, hampir kosong. Di depannya ada nampan besar dari logam. Di atasnya bertumpuk uang. Banyak sekali uang kertas berbagai pecahan, disusun tidak rapi, seolah-olah baru saja dikumpulkan dari kas atau dari manapun, tanpa dihitung. Lagi, beberapa lembar terlihat masih terikat karet. Jumlahnya jelas bukan sedikit, bukan sekadar hasil satu hari jualan. Di sekeliling lingkaran itu berdiri 3 orang lain, supervisor dan 2 karyawan lama yang selama ini terlihat paling loyal. Kepala mereka tertunduk, bibir mereka bergerak mengikuti bacaan owner. Gumaman pelan memenuhi ruangan, berirama, naik turun seperti doa yang dibaca bersama. Dan di sudut ruangan, ada sesuatu yang duduk membelakangi Ardi. Awalnya, Ardi mengira itu boneka atau patung. Tubuhnya diam, membungkuk, rambut panjangnya terurai sampai hampir menyentuh lantai. Tapi posisi duduknya aneh. Lututnya terlalu tinggi, seperti sendinya tidak lentur dengan cara normal. Punggungnya kurus sekali, sampai tulang-tulangnya menonjol, jelas di balik kulit pucat. Keabu-abuan. Bentuknya seperti orang, tapi tubuhnya terlalu kurus, terlalu panjang. Kepalanya miring, hampir 90 derajat ke kanan. Seolah lehernya tidak mampu menahan beban sendiri. Rambut hitam kusam
menutupi hampir seluruh wajahnya. Kulit di bagian tangan yang terlihat tampak tipis, seperti kulit yang terlalu lama terendam air. Ardi menahan napas, jantungnya berdetak keras sampai terasa di tenggorokan. Tangannya yang mencengkeram sisi pintu mulai berkeringat. Owner itu bicara dengan suara pelan namun jelas, berbeda dari nada biasanya. Seperti perjanjian, kami beri yang kau minta. Kata-kata itu diucapkan perlahan, penuh tekanan. Setiap suku katanya terdengar berat. Supervisor dan 2 orang lain mengulang kalimat terakhir dengan suara hampir berbisik. Kami beri yang kau minta. Makhluk di sudut ruangan itu tidak bergerak. Owner melangkah maju 1 langkah. Tetap berada dalam lingkaran merah. Dia mengangkat nampan berisi uang itu dengan kedua tangan, lalu menundukkannya sedikit, seperti orang yang memberi persembahan. Ini bagian kami, seperti sebelumnya, katanya lagi. Suasana terasa semakin sesak, udara seperti menekan dada Ardi. Setiap tarikan napas terasa lebih sulit dari sebelumnya. Lalu makhluk itu bergerak perlahan. Awalnya hanya jari-jarinya yang panjang dan kurus. Bergerak, mencengkeram lantai semen. Kukunya hitam pekat dan runcing, menggores tipis permukaan lantai hingga terdengar suara seret kecil. Krek, suara itu bukan suara lantai. Itu suara tulang. Makhluk itu mulai berdiri. Gerakannya tidak wajar, seperti sendi-sendinya kaku dan harus dipaksa bergerak. Lututnya lurus dulu. Lalu punggungnya terangkat sedikit demi sedikit. Setiap perubahan posisi diiringi suara tulang yang berbunyi pelan. Krek krek krek. Ardi merasa tenggorokannya kering. Dia ingin mundur, ingin lari, tapi tubuhnya seperti membeku. Makhluk itu berdiri penuh sekarang. Tingginya melebihi owner, bahunya sempit, dadanya cekung, perutnya rata, seperti tidak pernah diisi apapun. Tangannya menjuntai, hampir menyentuh lutut. Kepalanya masih miring tajam ke kanan. Owner tetap berdiri, tapi sekarang kepalanya tertunduk. Supervisor dan 2 orang lain juga menunduk lebih dalam. Makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya panjang, kurus, dengan kuku yang terlihat tajam di bawah cahaya merah. Lalu kepalanya bergerak perlahan, seperti engsel yang berkarat. Krek, kepala itu berputar ke kiri, ke kanan, lalu kembali lurus dengan gerakan yang tidak alami. Rambutnya tersibak sedikit, cukup untuk memperlihatkan sebagian wajahnya. Kulit wajahnya pucat keabu-abuan, hampir transparan. Bibirnya tipis dan piko-pika, dan matanya kosong, hitam. Seluruhnya tanpa bagian putih, tidak berkedip. Makhluk itu menatap lurus ke arah owner beberapa detik, lalu tatapannya bergeser ke arah tangga, ke arah Ardi. Padahal Ardi berdiri di tempat yang gelap, hanya mengintip dari celah pintu, tapi tatapan itu tepat mengarah padanya. Ardi merasakan sesuatu seperti es mengalir di punggungnya. Nafasnya tercekat. Makhluk itu perlahan-lahan menarik bibirnya ke atas, tersenyum. Tapi senyum itu terlalu lebar untuk wajah manusia. Sudut bibirnya naik hampir sampai pipi. Kulit di sekitar mulutnya seperti tertarik terlalu kuat. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara apapun. Hanya senyum yang tidak wajar itu. Owner berbicara lagi, suaranya lebih rendah. Seperti biasa, 1 untuk banyak. Kalimat itu membuat darah Ardi terasa berhenti mengalir. Supervisor dan 2 orang lain mengulang pelan, 1 untuk banyak. Makhluk itu menurunkan tangannya ke arah nampan uang. Jari-jarinya menyentuh uang-uang itu tanpa benar-benar menggenggam. Uang kertas di bagian atas nampan bergetar sedikit seperti tertiup angin. Padahal tidak ada angin. Lampu merah di atas berkedip sekali. Makhluk itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya dengan cepat. Krek, kepalanya sekarang miring ke sisi yang berlawanan. Gerakan itu terlalu cepat dibanding gerakan sebelumnya.
Ardi tanpa sadar mengeluarkan napas keras. Suara kecil itu terdengar di ruangan yang sunyi. Makhluk itu berhenti. Senyumnya melebar. Dan perlahan, sangat perlahan, dia menoleh sepenuhnya ke arah tangga. Matanya yang hitam pekat seakan menembus gelap. Ardi merasa kakinya lemas. Dia ingin mundur, tapi tangannya masih memegang pintu yang terbuka. Owner masih menunduk, seolah tidak menyadari ada yang salah. Atau mungkin memang tidak peduli, makhluk itu mengangkat satu tangan dan menunjuk lurus ke arah Ardi. Gerakannya patah-patah, sendinya berbunyi lagi. Krek, krek. Tiba-tiba semua lampu di ruangan bawah tanah mati, gelap total. Gumaman berhenti seketika. Sunyi. Ardi tidak bisa melihat apa-apa, hanya gelap yang pekat dan bau anyir yang semakin kuat. Lalu dia mendengar suara langkah. Bukan dari bawah, dari belakangnya. Langkah pelan. Sret, sret, seperti sesuatu diseret di lantai kayu. Ardi merasa seluruh tubuhnya dingin, napasnya tercekat. Di tengah kegelapan itu, tepat di belakang telinganya, terdengar suara tawa kecil. Pelan, serak, seperti suara yang sudah lama tidak dipakai. Tawa itu bukan dari bawah tangga, bukan dari dalam ruangan, tapi tepat di belakang Ardi. Jaraknya sangat dekat, hembusan napas dingin menyentuh lehernya, dan sebuah bisikan pelan terdengar jelas. Akhirnya, Ardi tidak berani menoleh. Tangan yang tadi menunjuknya terasa seperti sekarang berada sangat dekat. Dia bisa merasakan kehadiran sesuatu di belakang punggungnya, tinggi dan kurus, membungkuk mendekat. Jantungnya berdetak begitu keras, sampai telinganya berdenging. Dalam hitungan detik yang terasa sangat lama, lampu di lantai 1 tiba-tiba menyala kembali. Cahaya kuning temara memenuhi ruangan bar. Ardi terjatuh ke depan, hampir tersungkur di lantai. Pintu kecil di belakangnya tertutup keras dengan bunyi membentur. Dia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, lorong belakang kosong, Rakardus diam. Pintu kecil tertutup rapat, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Tapi dari balik pintu itu terdengar satu bunyi terakhir. Krek, seperti tulang yang bergerak pelan, dan di bawah celah pintu muncul bayangan tipis. Seperti bayangan kaki yang berdiri tepat di baliknya. Diam, menunggu. Keesokan harinya, kafe tetap buka seperti biasa. Seolah tidak pernah ada apapun yang terjadi di bawah lantai itu. Ardi datang lebih awal dari biasanya. Dia hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat lagi kepala yang miring tidak wajar itu. Senyum yang terlalu lebar. Mata hitam yang kosong dan suara tawa kecil tepat di belakang telinganya. Begitu sampai di depan kafe Sasmaya, semuanya tampak normal. Lampu luar menyala hangat, papan nama terlihat bersih. Aroma kopi sudah tercium dari dalam. Tidak ada tanda-tanda keganjilan. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Padahal masih sore. Motor berjejer sampai ujung gang. Beberapa mobil parkir mepet pagar rumah warga. Orang-orang antre di depan kasir sambil tertawa. Musik diputar seperti biasa. Seolah malam sebelumnya hanya mimpi buruk Ardi saja. Dia masuk dengan langkah pelan. Supervisor menyambutnya seperti biasa. Nada suaranya datar, tapi tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. "Lo telat 5 menit," katanya ringan. Ardi hanya mengangguk. Dia mencoba melihat wajah supervisor itu lebih lama. Mencari tanda-tanda sesuatu. Tapi tidak ada. Wajahnya biasa saja, tidak pucat, tidak panik. Seolah semalam tidak ada ritual apapun. Owner juga ada di sana, berdiri dekat kasir, tersenyum pada pelanggan, menyapa ramah, bahkan bercanda kecil. Tatapannya hangat seperti biasanya. Ardi merasa mual. Bagaimana mungkin orang yang semalam berdiri di tengah lingkaran merah sekarang bisa tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa?
Dia mencoba fokus bekerja, menggiling kopi, mengukus susu, menggambar latte art di atas foam putih. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar di situ. Lalu dia mulai menyadari sesuatu. Wajah para pelanggan, satu persatu. Awalnya tidak terlalu jelas, tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin terasa aneh. Banyak dari mereka terlihat pucat. Bukan pucat sakit biasa, tapi seperti orang yang kelelahan luar biasa. Mata mereka sedikit cekung, beberapa menguap berulang kali. Ada yang duduk, menatap kosong ke meja beberapa detik sebelum tersadar dan kembali tersenyum. Seorang perempuan yang biasanya cerewet dan sering foto-foto. Malam itu duduk diam hampir 5 menit sebelum akhirnya mengangkat ponselnya. Senyumnya terasa dipaksakan. Ardi menyerahkan secangkir kopi ke seorang pria yang sudah sering datang. "Mas biasa ya?" tanya Ardi pelan. Pria itu mengangguk, tapi suaranya pelan sekali saat menjawab, "Iya." Ardi memperhatikan tangannya saat menerima cangkir, jarinya sedikit gemetar. Beberapa pelanggan lama yang biasanya hampir tiap hari nongkrong tidak terlihat sama sekali malam itu. Ardi sempat bertanya ke kasir, "Si Andra sama Tio gak datang hari ini?" Kasir menggeleng, "Gak tahu. Dari kemarin juga gak kelihatan." Ardi diam. Andra dan Tio itu tipe yang jarang absen. Bahkan kalau hujan deras pun mereka tetap datang. Sekitar jam 8 malam, Ardi sadar ada satu orang yang tidak ada sejak pagi. Raka. Biasanya Raka selalu datang lebih awal dari Ardi. Dia barista senior di situ. Orangnya ceria, suka bercanda, dan paling berani ngomong kalau ada yang aneh. Malam sebelum kejadian di bawah, Raka sempat bilang ke Ardi di lantai 2, "Lo juga dengar kan?" Ardi waktu itu cuma mengangguk pelan. Raka bilang, "Ini gak beres. Gue sumpah." Dan sekarang, Raka tidak ada. Ardi tanya ke supervisor, "Bang, Raka mana?" Supervisor menjawab tanpa menoleh, "Resign mendadak." "Resign?" Ardi hampir tidak percaya. "Iya, katanya dapat kerjaan lain." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu ringan. Ardi tahu Raka tidak mungkin resign tanpa pamit. Mereka cukup dekat. Dan Raka bukan tipe yang hilang begitu saja tanpa kabar. Ardi coba hubungi nomor Raka saat break. Tidak aktif. Dia kirim pesan. Centang 1 tidak pernah berubah. Sejak saat itu, perasaan tidak enak di dada Ardi semakin kuat. Kafe malam itu makin ramai, bahkan lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Beberapa pelanggan baru terlihat sangat antusias, memotret setiap sudut, mengunggah story, tertawa keras. Tapi anehnya, setiap kali Ardi berpapasan dengan mereka, ada momen singkat di mana ekspresi mereka berubah kosong, seperti kehilangan fokus sepersekian detik, lalu kembali normal. Sekitar jam 9 malam, Ardi melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di pojok ruangan dekat jendela, ada satu kursi yang tidak ditempati siapapun. Padahal kafe penuh. Supervisor dengan sengaja memindahkan pelanggan yang hendak duduk di sana. "Maaf, meja ini sudah reservasi," katanya sopan. Padahal Ardi tahu tidak ada sistem reservasi di kafe Sasmaya. Di atas meja itu ada satu cangkir kopi hitam, tidak ada gula, tidak ada hiasan. Uap tipis masih terlihat naik pelan. Ardi merasa tenggorokannya kering. Dia yakin tidak ada pesanan kopi hitam tanpa gula tadi. Dan kalaupun ada, tidak mungkin dibiarkan begitu saja di meja kosong. Beberapa menit kemudian, Ardi kembali melirik ke arah meja itu. Kopi masih di sana. Tidak ada siapa-siapa. Lampu gantung kecil di atas meja itu bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. Sekitar 15 menit berlalu. Ardi sibuk melayani pelanggan lain. Saat dia kembali melihat ke pojok itu, cangkirnya kosong. Habis,
Tidak ada bekas tumpahan, tidak ada orang yang terlihat meminum. Kursinya tetap kosong. Ardi berdiri diam beberapa detik. Dia yakin tidak ada siapapun yang duduk di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia mendekati meja itu dengan alasan ingin membersihkan. Cangkirnya masih hangat, padahal tidak ada tangan yang menyentuhnya. Ardi menelan ludah. Supervisor tiba-tiba muncul di belakangnya. "Jangan sentuh dulu," katanya pelan. Ardi hampir melonjak kaget. "Kenapa, Bang?" Supervisor hanya menatap meja itu beberapa detik, lalu berkata, "Nanti aja." Nada suaranya tidak bisa ditebak, bukan marah, bukan bercanda, hanya datar. Sejak malam itu, pola itu terulang. Setiap malam Jumat, selalu ada satu kursi kosong di pojok ruangan, selalu disiapkan. Selalu ada secangkir kopi hitam di atasnya, dan selalu habis sendiri. Seminggu kemudian, follower Instagram kafe itu naik drastis. Viral banget. Akun kuliner besar memposting ulang video TikTok tentang kafe Sasmaya masuk FYP. Komentar memuji berdatangan. Tempatnya vibes banget. Kopinya bikin nagih. Baru sekali ke sana, tapi pengen balik lagi. Rating bintang 5 terus bertambah. Owner terlihat semakin puas. Senyumnya lebih sering muncul. Bahkan bonus kecil diberikan ke karyawan yang masih ada. Tapi Ardi tidak pernah benar-benar merasa senang. Setiap kali Jumat malam mendekat, dadanya terasa sesak. Dan setiap kali melihat kursi kosong itu, bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, setelah kafe tutup, Ardi sengaja memperhatikan meja itu sebelum pulang. Kopi hitam sudah disiapkan seperti biasa, lampu di ruangan mulai dimatikan satu persatu. Semua pelanggan sudah pulang, kursi itu tetap kosong. Ardi pura-pura membersihkan meja dekat situ agar bisa mengawasi. Lampu utama dimatikan. Tinggal lampu kecil yang menyala redup. Dalam cahaya temaram itu, Ardi melihat sesuatu. Kursi kosong itu bergerak sangat pelan. Seperti ada yang menariknya, sedikit. Ardi membeku. Cangkir kopi di atas meja bergeser setengah sentimeter, lalu berhenti. Tidak ada tangan yang terlihat. Tidak ada bayangan orang. Tapi uap tipis naik dari permukaan kopi, lalu perlahan menghilang. Dan dalam hitungan detik, isi cangkir berkurang. Sedikit demi sedikit, seperti ada yang meminum. Ardi ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya tidak bergerak. Saat kopi itu benar-benar habis, terdengar suara sangat pelan dari arah kursi. Seperti helaan napas puas, Ardi merasakan udara di sekitarnya mendadak lebih dingin. Lalu lampu di atas meja itu berkedip sekali. Ketika Ardi berkedip dan melihat lagi, kursi itu diam, cangkir kosong, sunyi. Dari lantai bawah, terdengar bunyi samar. Sret, seperti sesuatu diseret perlahan. Ardi sadar, satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Raka hilang setelah Jumat malam. Dan sejak saat itu, kursi kosong selalu disiapkan. Dan kopi itu selalu habis sendiri. Seolah ada yang datang setiap Jumat, duduk, minum, dan menunggu giliran berikutnya. Akhirnya Ardi resign. Dia nggak kuat. Keputusan itu sebenarnya sudah berputar-putar di kepalanya sejak malam ketika dia melihat makhluk di bawah tanah itu berdiri dan menunjuk ke arahnya. Sejak Raka menghilang tanpa kabar, sejak kursi kosong itu selalu disiapkan tiap Jumat. Dan kopi hitamnya selalu habis sendiri. Tapi Ardi sempat bertahan. Karena satu hal sederhana, dia butuh uang. Gajinya di kafe Sasmaya jauh lebih besar dibanding tempat lain. Tip juga tidak pernah sedikit. Dalam sebulan saja, dia bisa menabung lebih banyak dari setahun kerja di kafe lamanya. Tapi setiap malam, dia pulang dengan dada sesak. Setiap kali memejamkan mata,
Dia mendengar lagi gumaman dari bawah lantai. Kadang dalam mimpinya, dia duduk di kursi kosong itu. Tangannya sendiri yang mengangkat cangkir kopi hitam. Dan saat dia minum, rasanya bukan pahit kopi, tapi rasa logam yang kental di lidahnya. Dia sering terbangun dengan jantung berdegup kencang. Semakin hari, tubuhnya juga mulai terasa aneh. Wajahnya lebih pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Nafsu makannya menurun. Bahkan ibunya sempat bertanya, "Kamu sakit?" Ardi cuma menjawab, "Lelah kerja." Padahal, jauh di dalam hati, dia tahu ada sesuatu yang menggerogoti, bukan cuma pikirannya. Malam terakhir sebelum dia benar-benar memutuskan resign, suasana kafe sangat ramai. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Ada liputan kecil dari media online lokal yang datang. Mereka memotret interior, mewawancarai owner, memuji konsep dan rasa kopi yang autentik dan berbeda. Ardi berdiri di belakang bar, menyeduh kopi seperti biasa, tapi tangannya sedikit gemetar. Sekitar jam 10 malam, dia melihat owner berjalan ke belakang, mendekati area gudang. Wajahnya serius. Ponsel ditempelkan ke telinga. Ardi tidak berniat menguping, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar potongan kalimat yang membuat napasnya tercekat. "Tenang, stok masih cukup." Suara owner terdengar lebih berat dari biasanya. Tidak seperti nada ramah saat melayani pelanggan. Ardi tanpa sadar mendekat sedikit. Pura-pura mengambil lap bersih di rak belakang. "1 orang, tiap bulan cukup," lanjut owner dengan suara pelan, namun jelas. Jantung Ardi seperti berhenti 1 detik. 1 orang, tiap bulan. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Owner tertawa kecil. Bukan tawa ramah. Lebih seperti orang yang sedang menenangkan rekan bisnisnya. "Iya, selama ini lancar. Gak pernah gagal. Jangan khawatir." Ardi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia sadar, viral, ramai, uang deras. Itu bukan karena kopi enak, bukan karena interior estetik, bukan karena promosi media sosial. Itu karena setiap bulan ada yang diberikan. Pikirannya langsung melayang ke Raka, ke pelenggan-pelenggan lama yang tiba-tiba menghilang, ke wajah-wajah pucat yang tetap datang dan duduk berjam-jam, ke kursi kosong yang selalu disiapkan, dan ke makhluk di bawah tanah itu yang tersenyum terlalu lebar. Ardi gemetar. Tangannya menjatuhkan lap ke lantai tanpa sadar. Suara kain jatuh membuat owner menoleh sebentar. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Owner tersenyum seperti biasa, hangat, ramah. Tapi di mata Ardi, senyum itu sekarang terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Malam itu juga, setelah kafe tutup, Ardi menulis surat pengunduran diri singkat. Tidak panjang, hanya alasan pribadi dan ingin mencari suasana baru. Keesokan paginya, dia menyerahkannya langsung ke owner. Owner membaca cepat, lalu menatap Ardi cukup lama. "Kamu yakin?" tanyanya lembut. Ardi mengangguk, tenggorokannya kering. Owner tersenyum tipis. "Sayang sekali, kamu salah satu yang terbaik di sini." Kalimat itu tidak terdengar seperti pujian, lebih seperti pernyataan yang punya makna lain. "Baiklah, tapi kamu tahu kan, apapun yang kamu lihat di sini, tetap di sini." Ardi menegang. "Lihat apa, Pak?" Jawabnya pura-pura tidak mengerti. Owner hanya tersenyum lagi. "Maksud saya, rahasia resep dan operasional." Ardi mengangguk cepat. Hari itu juga dia mengemasi barang-barangnya. Apron, catatan kecil tentang racikan kopi, dan grinder kecil miliknya yang sempat dibawa untuk latihan. Saat keluar dari pintu kafe, dia merasakan campuran lega dan takut. Lega karena tidak perlu kembali ke tempat itu. Takut karena dia tahu sesuatu yang mungkin seharusnya tidak dia ketahui. Beberapa minggu setelah Ardi keluar, Kafe Sasmaya makin terkenal. Bahkan masuk berita lokal sebagai salah satu kafe paling viral di Bandung.
artikel-artikel memuji kesuksesan cepatnya. Owner diwawancarai, menceritakan kerja keras dan strategi branding. Follower Instagram mereka melonjak tajam. Antrean makin panjang. Ardi hanya bisa melihat dari layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Suatu malam, dia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Kamu pikir keluar berarti selesai?" Ardi menatap layar cukup lama. Dia tidak tahu siapa pengirimnya. Nomor itu tidak bisa dihubungi kembali. Sejak pesan itu, Ardi mulai merasa seperti diawasi. Kadang saat berjalan pulang malam hari, dia merasa ada langkah mengikuti di belakang. Tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kadang dia mencium bau kopi hitam yang pahit di kamar kosnya, padahal dia tidak menyeduh apapun. Beberapa kali dia terbangun tengah malam karena merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurnya. Tapi saat lampu dinyalakan, kosong. Lalu suatu malam, kabar itu datang. Cafe Sasmaya kebakaran. Beritanya muncul cepat di media sosial. Foto-foto memperlihatkan api besar membakar bagian atas bangunan. Asap hitam mengepul tinggi. Warga sekitar berkerumun. Mobil pemadam datang terlambat karena gang terlalu sempit. Ardi menatap foto itu dengan perasaan aneh. Sebagian dirinya merasa lega. Mungkin ini akhir dari semuanya. Berita berikutnya menyebutkan bahwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 2. Bagian atas bangunan hangus parah. Meja dan kursi terbakar, kaca pecah, atap runtuh. Tapi ada satu detail yang membuat Ardi merinding. Ruang bawah tanah tetap utuh. Petugas pemadam yang turun memeriksa bagian bawah, melaporkan tidak ada kerusakan. Berarti bahkan dindingnya hampir tidak tersentuh api. Seolah-olah api sengaja hanya melahap bagian atas. Ardi membaca berita itu berulang kali. Di foto yang diambil dari luar, dia merasa melihat sesuatu berdiri di jendela lantai 2 yang hangus. Sosok tinggi, kurus, dengan kepala sedikit miring. Tapi saat dia memperbesar gambar, sosok itu hanya terlihat seperti bayangan hitam. Bangunan itu akhirnya ditutup total. Garis polisi sempat terpasang beberapa hari, lalu dilepas. Owner dikabarkan mengalami kerugian besar. Tapi anehnya, tidak lama kemudian muncul kabar bahwa dia sudah membeli lokasi baru untuk memulai kembali. Tidak ada kabar tentang korban jiwa, tidak ada kabar tentang orang hilang. Seolah semua berjalan normal. Beberapa bulan berlalu, bangunan bekas Cafe Sasmaya dibiarkan kosong. Catnya mengelupas. Jendela ditutup papan. Tidak ada lagi lampu hangat atau aroma roti panggang. Tapi warga sekitar mulai berbisik. Katanya, setiap tengah malam, kadang tercium bau kopi dari dalam bangunan kosong itu. Kadang terdengar suara kursi digeser pelan. Serat. Kadang terdengar suara cangkir diletakkan di meja. Ting. Padahal tidak ada listrik. Tidak ada orang. Ardi mencoba mengabaikan semua itu. Sampai suatu malam, entah kenapa, dia nekat melewati gang itu sendirian. Jam sudah hampir 12. Gang sunyi. Lampu jalan redup. Bangunan bekas Cafe Sasmaya berdiri gelap di ujung. Ardi berhenti beberapa meter dari pintu depan yang sudah hangus sebagian. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai, bahwa ritual itu sudah berakhir, bahwa makhluk itu mungkin sudah pergi. Lalu angin malam berhembus pelan, dan dia mencium bau kopi, pahit, hangat, segar, seperti baru diseduh. Ardi menahan napas. Dari dalam bangunan yang gelap, terdengar suara sangat pelan, seperti cangkir diletakkan di atas meja kayu. Ting, lalu suara kursi bergeser. Sret. Ardi merasa kakinya kaku. Dalam kegelapan jendela yang pecah, dia melihat bayangan bergerak, tinggi, kurus, kepalanya sedikit miring. Dan di balik kegelapan itu, dua mata hitam seolah menatap lurus ke arahnya. Ardi mundur perlahan. Dadanya sesak.
Suara tawa kecil terdengar samar dari dalam. Pelan, serak, sama seperti malam di bawah tanah itu. Ardi akhirnya berbalik dan berlari keluar gang tanpa menoleh lagi. Sampai sekarang, dia tidak pernah kembali ke sana. Tapi kadang, saat malam terlalu sunyi, dia masih mencium bau kopi hitam di kamarnya dan mendengar suara cangkir diletakkan di meja sangat pelan. Padahal, dia tidak menyeduh apapun. Bangunannya memang sudah kosong. Tapi mungkin tempat itu tidak pernah benar-benar kosong karena beberapa perjanjian tidak berakhir dengan api. Beberapa perjanjian hanya pindah tempat. Dan sesuatu yang pernah diberi akan selalu datang untuk menagih lagi.